waktu itu Dogecoin itu sekitar Rp5 lah, sekitar di bawah Rp5 waktu itu. Heeh. Punya berapa dulu? Ada deh. Kalau kamu itu punya uang 1 juta, 1 juta 78 tahun yang lalu. Kalau kamu masukkan ke bank, itu jadi min karena biaya administrasi. Iya. Tapi kalau kamu nurut sama Dewa Kripto, 1 juta itu kalau nggak salah jadi 385 juta. Apakah hari ini awal dari kehancuran kripto di dunia ini? Bisa jadi Oh karena my God! Oh my God! Ini Dewa lo yang ngomong ya. Kalau Jadi Dogecoin. sekarang beli apa yang paling enak? sebenarnya kalau mau aman-aman ya kita belinya ya. Dipegang ke istri, pegang ke siapa, kalau misalnya ada apa-apa itu kan mereka masih simpen backupnya gitu. Pokoknya nggak boleh dipegangkan temen. Nah, ya kalau temen lebih baik jangan. Tapi temen tapi mesra ya apa-apa. Nah, gitu. iya. Lain cerita kalau itu. Oke, oke. Setelah itu, setelah saya beli storage-nya, beli crypto wallet-nya, Nah, terus belinya lewat mana? jadi gini, belinya kalau Trezor itu langsung di websitenya trezor.io, Trezor, Trezor, pakai Z ya, oke. trezor.io. Di sana beli, kita jangan beli-beli sama orang yang kita nggak kenal ya, lebih baik beli langsung di pusatnya. Soalnya kan kita nggak tahu kalau beli sama orang yang nggak kenal, segelnya sudah dibuka, passwordnya dia sudah tahu, itu yang berbahaya. Lebih baik kita beli dari pusatnya, kita nanti masih segelan semua, masih istilahnya dari pusat itu kan langsung sudah masih istilahnya masih belum pernah dibuka lah gitu. Ini Tara saya buat tim podcast ini ngeluh buat grafiknya. Sekolah ya, ini kayak sekolah. Ya dari sana Tapi itu ini bagus, aman. ini pekerjaan mulia karena menolong orang banyak ini. Supaya tidak tersesat jalannya. Iya. Cuma kalau untuk Dan nyimpen di dan sana di sana itu bisa berapa banyak? oh unlimited. Oh my God, Iya. jackpot duitnya kita ya. Nah, betul. Jadi biasanya kalau misalnya seperti USB ya, kita lihat USB-nya tidak berharga, tapi dalamnya itu yang berharga. Gitu. Jadi kalau pergi mana-mana ada orang kalungan USB itu berarti mungkin jangan-jangan Iya, jangan-jangan isinya itu. harta Mungkin karunnya isinya, ya. harta karunnya itu yang banyak. Oke. Nah terus kalau mau jual juga gampang gitu ya. Gampang. Kita nanti tinggal tancepin USB itu seperti kayak filenya itu kita download kan. Download namanya kayak misalnya wallet itu kayak misalnya kayak wallet ekstraktor lah ibarat gitu. Nanti dari sana itu nanti kita bisa tampilkan saldo kita sama ada private key-nya apa semua itu bisa kita transfer. Oke, ada nggak yang namanya cybercrime, orang mencuri begitu kita colokin terus langsung bisa disedot sama orang, duitnya kita habis gitu. Nggak bisa, kecuali kalau komputer kita itu memang ada trojan ya, ada namanya trojan atau virus yang bisa membaca Menjual-jual keylogger. dewek gitu ya. Nah, itu yang bahaya. Makanya kalau biasanya kalau orang kripto ya, itu lebih baik komputernya itu lebih baik dipisah, jangan pakai komputer-komputer biasa. Jadi bukan untuk komputer bisa buat main, Iya. buat apa ya, jadi benar-benar untuk kripto gitu ya. Nah, betul ya. Tapi oke, yang namanya di iPad kan juga bisa kan? iPad bisa, iPad, Android semua bisa. Handphone, Handphone smartphone bisa, bisa ya? bisa semua. Oke. Kira-kira nih, akankah satu hari dunia ini bisa dikuasai kripto? Dikuasai kripto gini, negara pasti akan beralih ke blockchain juga pasti. Tapi dia nggak dapat apa-apa. Gak ada apa-apa. Cuma gini, mereka akan menciptakan mata uang yang mana mereka bisa kontrol sendiri. Jadi tapi tetap di dalam blockchain juga. Jadi Oke, ini menarik. uh-uh. Negara bisa menciptakan, tapi belum tentu demand-nya mau. Iya betul. Untuk trading, tapi untuk kebutuhan sehari-hari ya mau nggak mau kan, Iya. maksudnya gitu. Uh-uh. Berarti mungkin juga harganya flat-flat aja kan? Flat, pasti flat. Pasti flat kan? Ah. Karena kan nggak mungkin hari ini beli ini eh, besok-besok harganya 10 juta kan ya, nggak Iya, mungkin nggak karena mungkin. fluktuasi kan. Iya. Nah, berarti kan nggak menarik orang beli itu, hanya itu cuma sebagai alat transaksi. Betul, sebagai alat transaksi, bukan untuk investasi. Bukan. Kalau investasi
Ya itu balik lagi ke Bitcoin. Karena sekarang mata uang negara-negara fiat currency pun bisa ditransaksikan di forex Iya. itu kan ya. Iya, betul. Cuma kalau di blockchain ini negara kan mendapatkan keuntungan, dia bisa men-trace nanti, bisa men-trace uang ini larinya kemana aja gitu, Kalau dia, masuk ke dalam blockchain. loh tapi mana bisa? Bisa lihat transisinya itu kan kelihatan di blockchain, kan bisa kelihatan ini ditransfer kemana kemana, tapi kan berupa berupa kayak Encrypted. kode-kode acak, kode-kode acak. Berarti dia harus mecahkan encryptednya itu kan. Iya, mungkin itu negara punya suatu hal yang kita nggak tahu. Kalau negara, tapi ke depan pasti akan masuk ke sana, ke blockchain. Untuk mengontrol aliran. Iya, untuk mengontrol aliran, kemudian untuk transparansi, kemudian untuk mengurangi Karena korupsi. selama itu, kalau itu kita melakukan pembayaran yang tidak bisa ditrace ya berarti kerugian negara itu dari pendapatan ini ya kan. Iya, Dari PPA-nya nggak dapat apa-apa nggak kan. ada apa-apa. Oke. Makanya dia pasti pakai blockchain yang dia bisa mengetrace. Kok, kamu masih main forex nggak? Menarik nggak sih kalau sudah main kripto ini main forex? Gini beda, kalau forex itu lebih ke arah trading ya, lebih ke arah trading. Kalau kripto dibuat trading itu high risk banget. Oke, artinya gini ya. Seperti yang tak WA itu ya. Iya. Kalau kita main forex itu kan off the counter, Mm-mm. ya kan? Kripto ini bisa dibuat begitu nggak? Kripto itu bisa juga, bisa. Ada. Jadi kripto itu kalau forex ini kan derivatif ya, derivatif. Jadi dia ada pakai margin loh. Kripto juga ada kok itu. Cuma pergerakannya kripto ini saking liarnya, kalau orang anu itu gampang margin call. Oh ya, karena Iya, volatilitasnya, betul. lu mau pasang stop loss di mana gitu ya? Iya. Belum apa-apa udah kesambit. Udah kesambet. Nanti balik lagi gitu Iya. ya. Dan leverage-nya juga nggak bisa sebesar forex. Forex kan bisa 1/400, 1/500. Kalau pakai kripto, leverage-nya hanya kecil. Cuma 1/5, 10 gitu tok. Jadi kita gampang kesambet gitu, kesambet margin call. Kalau orang, oh berarti lebih menarik kripto ya sekarang ya? Kalau untuk investasi ya. Investasi ya? Heeh. Berarti ya ini loh yang buat pasar saham sepi di seluruh dunia ya. Ya bisa begitu karena gini, Tanggung jawabnya siapa ini? tanggung jawabnya nggak tahu sih. Kita kan cari cuan ya. Iya. Ya coba kalau pasar saham di dunia satu hari bisa 40% gitu ya, pasti lari sana semua ya. Iya betul. Oke. Tapi ya mungkin yang pemilik perusahaan juga bingung loh ya. Ya gini ya, mungkin Kalau satu hari harus bisa naik 50%, besok bisa min 30% gitu. iya bingung juga, pasti akan bingung ini gimana ini perusahaannya kok bisa gini. Lagi itu kan nggak ada dasar seperti itu. Tapi berapa hari yang lalu ya, bukan gini, udah berhari-hari aku ini berpikir, Heeh. cari duit yang enak ini gimana sih caranya gitu loh ya. Bangun perusahaan itu lama. Perusahaan di Amerika 100 tahun, nggak bisa value-nya itu naik 10.000%. Iya. Ya kan? Kripto nggak sampai 10 tahun bisa 35.000%, bisa 40-50.000%, Iya. 50.000% ya. Ya. Bahkan bisa lebih. Males ya kerja sekarang berarti. Bangun usaha itu kan ya males toh ya. Cuma ya gini, itu relatif ya. Jadi relatif. Ada orang sing dia itu lebih seneng safe ya, tipe safe, jadi konvensional banget. Kan nggak semua orang itu berani take risk gitu. Ada mungkin yang muda-muda sekarang itu masih berani take risk, tapi kalau yang masih umur sudah 40 ke atas atau berapa itu mungkin dia akan lebih Pacang gini loh ya. ya belum tentu juga kadang-kadang. Tergantung toleransi orang itu terhadap profil risikonya. Risk profile-nya ya. Betul. Menarik loh ini sebetulnya ya. Kemudian nih sekarang juga yang lagi heboh di Indonesia. Forex tradingnya bukan pakai analisa kita tapi pakai robot. Oke. Ini yang saya kepingin bahas. Ha-ha. Ini apa? Jadi orang menciptakan robot untuk ngelawan. Untuk cuan. Iya, berarti kan ada yang rugi. Iya, jadi gini, di forex kan pasti ada yang beli, ada. Iya, founder juga kan? Masih Iya, ada? Ada, masih ada. Oke. Ngupas gini aja biar Iya. kalau ngupas perusahaannya orang kan enggak enak. Oke kok. Robotmu namanya apa?
Robot saya itu, jadi gini, saya itu hanya nyiptakan tools robot, nggak ada namanya sebenarnya. Jadi orang itu pakai sendiri untuk dia itu pakai buat trading. Entah itu dia pakai buat apa, ibaratnya gini, ibaratnya kita itu semacam kayak kita mau bikin furniture, mau bikin perabot gitu. Nah perabot itu kita sediakan toolsnya, ini gergaji mesin, ini palu, apa semua itu silakan dipakai gitu. Nah tapi kalau orang yang menggunakannya ini tidak ahli, dia otomatis juga jadinya gak karu-karuan, pasti tidak akan sebagus seperti orang yang ahli. Karena itu hanya semacam tools saja. Jadi tools ini akan menjadi cuan atau rugi tergantung dari orangnya yang pakai. Oke. Gitu. Kita tahu kalau yang namanya forex ya. Kita main forex kan kita harus buka account di Akun di broker, perusahaan satu broker. broker ya. Ha-ha. Berarti we are against the broker kan. Karena namanya off the counter kan. Iya, Berarti berapapun berapa miliar dolar pun yang tak beli tidak akan mempengaruhi harga nggak akan mengaruhi dunia. Iya. Karena saya bermain benar-benar melawan broker. brokernya. Ya kan? Ha-ha. Oke. Saya balik sekarang, Bu. Ini pemikiran yang saya rasa ini perlu diluruskan karena ini pemikiran mungkin salah pemikiranku. Tak balik. Aku menciptakan satu AI yang ciamik, yang 99,9% unbeatable. Oke. Ya. Ha. Berarti begitu robot ini main dalam 10 kali dia pasti menang 9 kali. Ya. Aku buka rekening di tempatmu. Sampai kapan kamu kuat nahan aku? Tak bobol terus kamu, kalah terus gitu. Jadi gini, broker itu ada macam-macam. Ada broker itu dia ada yang tipe bandar itu ibaratnya kan dia ngelawan terus. Ada juga dia tipe itu enggak mau bandar, dia lempar ke tempat lain. Oke, dilempar lagi. Lempar Ke lagi. atasnya kan? Ha. Jadi you ambil komisi tok. Ambil komisi tok. Oke. Nah, ada juga yang hybrid. Hybrid itu maksudnya dia gini. Dia kan bisa ngecek, wah kalau ini transaksinya kalau dia ini kecil-kecil, data anu sendiri masih kuat gitu. Tapi kalau udah besar-besar, tak lempar aja ke tempat yang lebih besar. Nah, biasanya lempar lebih besar ini ada beberapa macam tempat itu. Ada yang dia itu tempat lemparnya itu lebih besar sedikit, ada juga dia itu bank. Nah, kalau di bank itu dia lebih fair ya, karena di bank itu dia tidak peduli ini nanti transaksinya menang atau kalah, dia tidak peduli. Karena bank itu ada beberapa macam transaksi. Jadi misalnya ada orang yang tukar falas atau juga orang yang untuk memang mau jual beli apa itu. Bank itu kumpulan transaksi banyak. Jadi kalau ujung-ujungnya terakhir ya kita lempar ke bank. Jadi gini, kamu lempar nih ke perusahaan A. Iya. Oke. Perusahaan ini kan pasti menilai. Kalau kamu menang terus, dia pasti nggak happy. Tergantung. Ya, dia kan kalah terus, toh. Dia iya. kan kalah terus harus bayar kamu kan. Padahal kamu as a broker middleman berarti kamu cuma ambil komisi. Ambil komisi. Berapapun aku menang, tidak mempengaruhi dan tidak bikin kamu bangkrut. Betul. Bener nggak? Iya, betul. Yang dilemparin itu loh. Misalkan sekarang nih di Indonesia ini kan lagi banyak orang jual AI falas ini atau robot-robot falas. Dijual ke perusahaan yang sama. Apakah perusahaannya mau terima? Anggap gini loh, kamu yang menerima lemparan dari broker-broker kecil di bawah. Iya. Apa kamu nggak pernah menganalisa payout rate-mu itu berapa? Gini, broker itu kan memang ada beberapa macam ya. Ada yang broker tadi ibaratnya dealing desk, yang ibaratnya kasarnya itu bandar. Ada yang non bandar. Nah kalau non bandar kan dilempar. Nah dia lempar, dia ini yang namanya broker kan dia terima komisian. Dia nggak tahu di tempatnya sana itu mau menerima atau enggak, terserah yang itu, yang tempat yang ibaratnya muaranya itu. Nah, muaranya itu kalau misalnya full, kita lempar lagi ke tempat yang muara lain lagi. Karena muaranya itu udah banyak, bukan cuma satu. Jadi muaranya itu adalah tempat-tempat yang besar-besar banget. Nah, kalau dia transaksi tradingnya itu terlalu besar, kita akan mengecilkan di leverage-nya. Kan leverage-nya 1/400, itu biasanya ada batasannya. Sampai modal sekian, itu leverage-nya nggak bisa sampai 1/400. Ya, leverage-nya akan turun terus. Nah, itu karena tergantung dari kekuatan cash-nya dari. Ya, dia pasti akan ngitung terus toh, algoritma payout ratio-nya berapa. Iya. Kalau payout ratio-nya tinggi, wah ya dia sebentar bangkrut kan. Iya, benar Oke, bangkrut. tujuannya saya tanya ini. Kembali lagi,
Kenapa kok kita nggak nyiptakan aja atau kamu nyiptakan AI untuk kripto? Kan ini namanya nggak ono batasannya, nggak ono yang dirugikan. Karena kita nggak against bandar. Ya toh? Heeh. Kalau Kalau kita bisa pakai AI, mau nggak mau ya benar-benar ini benar-benar mekanisme market benar-benar kan? iya. Bisa nggak ya pakai? Kalau robot AI itu robot untuk kripto itu sebenarnya sudah ada sebenarnya. Tapi kan ibaratnya itu ada di exchange masing-masing, di exchange misalnya kayak contohnya kayak exchange namanya KuCoin atau apa itu juga sudah menyediakan robot untuk kita bisa transaksi otomatis di sana. Lawannya siapa? Lawannya juga adalah ya orang-orang pengguna exchange itu gitu. Itu juga kembali lagi kepada tingkat likuiditas di Ya exchange risky itu. juga sama Iya. against dia berarti kan? Ibaratnya seperti saham, kita kasih robot. Karena kalau misalnya kita ngomongnya ini buy, ternyata di sana likuiditasnya yang nge-sell nggak ada ya sama aja, nyantol gitu. Tapi develop market kan, crypto market itu kan, crypto market nggak pernah libur loh ya. Nggak pernah libur, nggak pernah libur. Kuat-kuatan aja kok. Pagi, Iya. siang, malam, minggu, hari besar, hari apapun, hari kecil semua terus trading. Iya betul. Memang kalau dibuat trading, kripto ini sangat berisiko dibanding forex loh ya. Jadi tapi kalau untuk invest, kripto ini bagus, tapi kita harus milih koin-koin kripto yang benar. Oke, kalau kita bicara invest, Iya. per hari ini nih, April 2021, Nah, kamu megang 100 M. Pilihannya satu, beli tanah, dua, beli emas, atau beli kripto. kalau saya ya beli kripto, 100 M beli kripto. Apa? Bitcoin. Masih Bitcoin. Iya. Harga berapa? Nah, itu kalau beli saya nunggu dia harganya di bawah 40.000. Bisa nggak ke 20.000 ya? 20.000 bisa sih bisa. Cuma kalau kita sudah di bawah 40.000 itu ya sangat murah sebenarnya, sangat murah. Karena dulu main di 20.000 itu lama loh. Iya benar. Cuma gini, kita kan memang nggak bisa memprediksi harga terbottom, nggak bisa. Cuma kalau kita ibaratnya sudah diskon harganya segitu banyak, ya kita masuk nggak apa-apa. Misalnya turun sampai dalam pun ya biarin aja, nanti kan kembali lagi. Karena podcast kali ini bisa membuat kamu menjadi dewa agung. Jadi tergantung risknya orang juga. Ini ada jejak digitalnya. Berarti hari ini kalau ada orang yang ngikut beli kripto dan nunggu di 40.000 dan kemudian Di bawah dia 40.000. pecah 100.000, Nah, kamu jadi dewa agung kok. karena gini, Aku mau WA itu antri, harus melalui apa? Kalau dewa agung itu bukan ajudan ya. melalui asistennya, melalui Pak PR. Wakai kok. Bisa nggak ya 100.000 ya dalam 5 tahun ya? Dalam 5 tahun 100.000 Bitcoin nomor 100.000 bisa. Bisa karena itu semakin limited, supply-nya semakin limited Bitcoin itu. Aku sebetulnya ngaku jujur, aku ini rodok kalah sama anakku. Anakku bisa jual beli Bitcoin, tapi bapaknya cuma ngeliat tok. Karena ya itu, kalau orang itu kadang-kadang tergantung profilnya, profil resikonya ya. Kadang ada orang yang wah ini gila nih kalau mempertaruhkan segini banyak gitu. Tapi ada juga orang yang ya wes berani gitu. Karena dia memang sudah yakin gitu. Karena ya apa ya? Jadi beda-beda lah tiap orang gitu. Oke, bicara tentang yang namanya risk profile, ini kan Nah, dibagi dari umur. Kalau Iya. umur yang 20-an ya you fight aja kan. Iya, Andai kata betul. entek ya sih ada umur 30, bener nggak? Tapi untuk orang-orang yang seperti sudah 50 ke atas kayak Papa Cang ini, risk profile-nya kan sudah sangat konservatif nih. lebih baik sih kalau sudah 50 ke atas itu ya jangan semuanya di kripto. Karena kripto ini ya masih ada resikonya ya. Jadi misalnya ada naik turunnya, tetap kita harus juga ada diversifikasi ke properti, ke bisnis itu juga harus. Karena kalau misalkan ya kita bandingkan komoditi yang namanya gold ya. Gold sekarang sekitar 1.750 Iya, ya as we speak. Kalau dia butuh naik 100%, dia cuma 3.500. 3.000. Betul. Loh, kalau 40.000 ke 100.000 lah ya lebih bagus dong. Iya, lebih bagus.
Dan Dari kemungkinan maksudku aku gini loh ya. Dia bisa naik jadi 200.000 tanpa Bisa. menggoncang dunia. iya betul. Tapi kamu bisa bayangkan kalau emas jadi 5.000, dunia ini jadi apa? Iya. Ya kan? Jadi harga emas ini sebetulnya kan benar-benar pasti dikontrol dan harus ada satu kekuatan yang bikin dia itu tidak terlalu liar kan. Iya. Heeh. Berarti risk profile-nya kayak Papa Chang cocoknya beli emas ya, betul ya? Ya dibagi-bagi, jangan emas semuanya gitu. Jadi ya ada emas, mungkin ada sedikit kripto juga, nggak apa-apa. Kayak cinta ya, cinta itu kudu dibagi-bagi. Bagi, Kalau cinta difulkan semua, orang bisa patah hati delosor-delosor gitu ya. ya bisa stres aja. Harus enggak, katanya ini hukum investasi ya, tidak boleh dimasukkan di keranjang cuma satu ya. Iya betul. Ini berlaku untuk cinta enggak ya? Kalau cinta ya harus penuh hati. Dimarahin. Oke. Pertanyaan terakhir, menarik ya. Kalau kita bicarakan ini terus bisa panjang. Heeh. Ke depan, kamu menjagokan underdog apa? Menurut kamu satu hari, ya, kadang-kadang sulitnya kenapa? Doge itu atau Doge itu tadinya kan dibuat untuk mainan-mainan tok Iya. dan bisa menjadi luar biasa. Dan yang Mas Elon itu yang gara-gara bikin rame semuanya kan. Mm-mm. Nah, apa kira-kira ya? Eh, Ya kita beli aja 100 juta dibiarin mau jadi apa gitu. Kalau 5 tahun meledak ya syukur, kalau enggak ya paling mek 100 juta, wong harganya mek 5 rupiah. Jadi gini, kripto itu kan ada macam-macam, ada fungsinya juga macam-macam. Tapi ini kan semua itu juga masih spekulasi. Yang pasti naik itu Bitcoin pasti naik. Tapi naiknya itu memang tidak akan sekencang seperti altcoin. Altcoin lainnya kayak misalnya kayak tadi Dogecoin atau apa itu naiknya memang gila banget dibanding kayak Bitcoin, Ethereum gitu. Nah, tapi kalau kita mau save ya, kita kan misalnya mau save. Save itu harus kita itu harus simpan yang lebih banyak porsinya di sana. Jadi yang lebih banyak kalau saya sarankan sih ya Bitcoin, kemudian Ethereum itu pasti. Kemudian BNB juga boleh bagus. Kalau yang lain-lainnya untuk ibaratnya untuk spray and pray ya. Kalau saya biasa ngomong sama teman-teman itu spray and pray ya sudah kamu tebar jaring sambil berdoa aja diem. Ya, kita doakan aja supaya dia naik. Nah, itu koin-koin itu adalah semacam kayak misalnya Polkadot, Cardano, kemudian Solana, Theta, VeChain itu masih bisa untuk naik lagi karena dia memang koinnya itu berfungsi. Ada juga namanya Filecoin, kemudian Siacoin, Storch, Tron itu juga masih bisa. Oh, ada pertanyaan. Heeh. Hampir aja kelewatan. Mau buka kayak sebagai trader itu Indodax seperti itu, sulit ah. Kenapa Itu kamu nggak buka seperti itu aja kan? gini, kalau buka semacam itu pertama Itu harus dinamakan apa? Broker juga. exchange itu. Oh, Nah, exchange. exchange. Tapi exchange juga bisa di dalamnya juga ada broker derivatifnya. Itu juga ada. So, kenapa kamu nggak mau buka aja exchange? Eh, ruwet itu. Hah? Really? Gini, kalau membuka exchange untuk zaman sekarang itu harus didukung dari exchange besar supaya dia ibaratnya punya nama dan Itu harus teknologi. ada izin Bapeti nggak ya? Harus, ya sekarang harus ada izin Bapeti. Izin Bapetinya mungkin sekitar berapa puluh M gitu. Cuma bukan masalah uang itu toh, masalahnya di teknologinya. Karena exchange itu kan dia tidak boleh sampai error gitu, sampai error kemudian sampai kena hack itu tidak boleh. Karena kalau Wah, kena bisa hack, one luck. wah iya bisa gonjang-ganjing, bumi gonjang-ganjing. Lu punya 1.000, moro-moro jadi 100.000. Itu boleh, nggak apa-apa gitu ya. Ojo dibalik 100.000 Balik. jadi 1.000 gitu Iya, ya. atau nol itu. Pernah ada exchange di mana di Jepang atau mana itu kena hack. Habis semua, uangnya orang di sana hilang semua. Wah, repot kalau itu. Masa nggak bisa di-trace itu ya? Susah. Bisa di trace bisa. Kayak semacam dulu ada kejadian di hack sampai 500 juta dolar lebih ya. Itu di trace bisa ketahuan gini. Tapi sama hackernya dia dirubah lagi ke koin, misalnya koin namanya Monero. Monero itu untuk menghilangkan jejak. Udah hilang wis Udah sana. wis nggak ono jejake gitu Udah ya. nggak ada jejak. Mas sana itu sudah di decrypt lagi, diapakan lagi, hilang, sudah nggak ada jejak. Gitu. Ini seru kayak main detektif gitu ya. Iya. Seru. Repot. Exchange itu tanggung jawabnya besar, kemudian teknologinya juga harus
kuat. Jadi orang bukan cuma kapitalisasi besar aja dia punya uang bisa bikin, tapi dia kalau nggak ada tim yang kuat untuk bikin teknologinya itu bahaya. Oke. Heeh. Thank you ya, James. Ya, sama-sama. Ada lagi nih mungkin yang mau disampaikan mungkin ini kepintak sampai kepada subscriber Survival Talk. Semoga dia bisa mungkin menjadi sesuatu yang berharga. Mungkin ada? Jadi gini, kalau di kripto itu menurut saya itu lebih baik untuk investasi. Jadi kalau memang ini kripto turun ini itu hal yang biasa sebenarnya. Karena seperti kejadian-kejadian sebelumnya, kripto ini memang turunnya memang tajam banget. Nah, itu di saat itu sebenarnya merupakan diskon ya bagi kita untuk kita beli lagi di harga murah. Tapi tentunya jangan semuanya di dalam kripto, kita tetap harus bagi-bagi resiko dan jangan ikut-ikutan. Kalau kita ikut-ikutan, ini influencer ini beli ini, kriptonya bagus, kita beli banyak semacam itu. Tapi kita nggak ngerti dalam itu yang berbahaya. Kita jangan seperti itu. Tapi kalau kita memang tujuannya untuk cari aman di sini, kita lebih baik beli koin-koin yang berfundamental bagus. Tapi kalau kita cari cuan, ya itu mesti dilihat dulu. Cuannya yang gede banget, tentu resikonya gede. Atau kita mau cuannya yang ya biasa-biasa, tapi resikonya juga biasa-biasa. Itu tergantung dari diri kita. Jadi ya ibaratnya jangan ikut-ikutan lah. Jangan ikut-ikutan beli tanpa kita mengetahui koin itu sebenarnya apa. Gitu. Oke, mantap Paul. Thank you Dewa Kripto. Semoga next time kita track semua. Semoga satu hari saya bisa mengundang Dewa Agung Kripto. Iya. Terima kasih, sukses. Semoga tambah hebat, tambah cuan, menginspirasi dan mempunyai komunitasnya tambah besar. Dan akhirnya semua hidupnya berubah karena kebaikanmu untuk berbagi dengan mereka. Salam cuan semuanya. Thank you. Salam bertahan hidup. Saya bertahan hidup. Jangan lupa subscribe, loncengnya dinyalain. Semoga bermanfaat. Salam bertahan hidup.